weh, iRadio balikin duit gua sekarang weh iRadio. Terus kita mikirnya kayak, ini siapa yang naruh pinjol nih? Soalnya kan nomor iRadio kan dipampang jelas di bio Instagramnya Iya, kan. iya. Tapi malah jadiin pinjol, pinjol, salah nomor. Radio itu dulu adalah entry point dari orang-orang yang masuk dunia entertainment nggak sih? Ada aja lah gitu kan. Ada aja. Ada aja yang tiba-tiba minjem duit, ada aja yang tiba-tiba kirim stiker jorok, tiba-tiba ngirim foto. Gue lagi dengerin radio nih, tapi fotonya selfie gitu loh. Ya apa gitu kan? Gue pernah dituduh penista agama. Balik lagi, 25 udah jadi produser. Gaji gede dong produser. Ya 20 juta lah. Cakep. Cukup nggak sih ke Senop tiap minggu? 20 juta tapi nggak bohong. Welcome Sobat Pantau, balik lagi bersama gue Afila di sini. Gue hari ini akan bersama salah satu produser dari radio swasta nasional, yaitu Iqbal. Halo Mbak Vila. Hai, apa kabar Iqbal? Ini apa sih nyebutnya Sobat Pantau? Sobat Pantau. Sobat Pantau. Iya, jadi Sobat Pantau. nah, Bal, gue penasaran banget, kita cut semua basa-basinya aja. Oke, aman ya? Oke, aman. Gue mau tahu nih, pada dasarnya lo tuh siapa, bekerja sebagai apa, dan kenapa memilih radio? Gua Iqbal. Sekarang gua kerja di iRadio. Posisinya produser. Gue megang program prime time, namanya itu masih sore-sore, penyiarnya itu Feli Leo. Di itu juga gue megang Sebaya. Cerita di balik sebuah karya. Jadi itu siarannya hari weekend. Kenapa lo memilih radio sebagai tempat lo berkarir? Awalnya cinta sih sama radio gue. Cinta? Gue tuh dari kecil emang dengerin radio. Oke. Dulu tuh tahun 2008 apa berapa, gue tuh iseng-iseng mainin radio di mobil. Mobil tua gue tuh. Gue tuh dengerin Daging Desta waktu itu. Oke. Karena saat itu gedenya Prambors di keluarga gue dengerin itu terus. Karena gue saking penasaran, kayaknya radio bukan Prambors doang deh. Akhirnya gue ke warnet, waktu itu searching daftar-daftar radio yang ada di Jakarta. Gue tulis-tulisin tuh frekuensinya. Biar karena dulu kita nggak ada ya, iya, belum ada ya. Iya, biar gue ngulik sendiri itu di mobil. Akhirnya gue, oh ini Mustang, oh ini Hard Rock, oh ini Gen. Akhirnya gue tahu tuh semua radio. Dari situ gue dengerin radio. Karena penyiarnya lucu-lucu, gue pakai tuh jokes-jokes penyiar di sekolah. Ih, teman-teman gue pada ketawa. Dari situ gue punya cita-cita, kayaknya gue pengen jadi penyiar. Oke, pada akhirnya, apakah itu terkabulkan? Terkabulkan, kerja di radio ya. Kerja di tapi radio tidak ya? Sebagai penyiar. Awal jatuh cinta sama radio kan pasti dari suara pendengarnya. Terus tiba-tiba lo, mau nih gue jadi penyiar. Itu kenapa tiba-tiba lo geser? Awalnya kan gue di kampus, gue masuk UKM lah ya, UKM radio. Di situ ternyata gue belajar banyak, bukan cuma penyiar doang nih di radio. Iya. Ada produser, ada musik director, ada program director, ada operator, ada dan lain-lainnya gitu. Ternyata gue mikir kayak, oh bukan penyiar doang ya yang menunjang sebuah radio. Ada juga nih orang-orang di belakangnya, salah satunya produser. Terus gue mikir kayaknya menarik deh untuk gue jadi produser. Gue bikin sebuah konten, gue bikin sebuah program, gue ngekemas dan gue ngebrief penyiar gue untuk ini. Gue ketemu banyak orang akhirnya, ketemu klien. Kayaknya gue pengen nyoba deh, keterusan sampai sekarang. Ternyata keinginan lo di dunia peradioan itu lebih challenging sebagai produser. Lo bisa nge-cover lebih banyak. Kan kalau penyiar kalau menurut gue, oke kita nerima brief, kita ngelakuin apa yang produser kita bilang, kita jalan. Ini produser jauh lebih itu ternyata, jauh lebih seru, jauh lebih tingkat tantangannya ada kayak lu depan-depanan ngobrol sama musisi gitu. Saya salah satunya adalah misalnya Iga Masardi, gue ngobrol sama Iga Masardi itu challenge buat gue kayak gue dulu dengerin lu nih zaman gue sekolah, zaman gue kampus. Sekarang gue ngebrief lu gimana caranya show gue nih bisa oke. Wah itu suatu kebanggaan juga gitu buat gue. Jadi kliennya bukan hanya sekedar apa ya? Brand aja ya? Musisi, pemain film gitu. Yang sebenarnya lo nggak pernah nyangka nih akan ngobrol sama dia. Tiba-tiba udah akan ngebrief untuk masuk ke acara lo. Iya benar. Itu keren banget sih. Gila makanya. Gue sempat lupa mention tadi, kita akan membawa tema radio apakah sudah punah, apa masih survive. Nah sekarang gue mau denger dari kacamata seorang produser. Ini kita boleh sebut nggak sih di iRadio sekarang kondisinya seperti apa? Lo sebagai produser, apakah ini memang benar tagline yang kita akan angkat?
radio akan punah apa gimana? Boleh deh diceritain. Selagi masih ada yang request lagu, salam-salam, bahkan terakhir tuh sering banget nomor iRadio tuh dijadiin pinjol sama orang. Jadi tuh banyak tuh orang-orang yang kayak, "Weh, iRadio balikin duit gua sekarang, weh iRadio." Terus kita mikirnya kayak, ini siapa yang naruh pinjol? Soalnya kan nomor iRadio kan dipampang jelas di bio Instagramnya Iya, kan. iya. Tapi malah jadiin pinjol, salah nomor. Jadi pada dasarnya selama masih ada interaksi, radio itu akan tetap ada. Tetap hidup. Tapi dari gempuran-gempuran media sosial, noise dengan podcastnya, YouTube yang mungkin sekarang sudah menjadi media audio visual yang mungkin lebih menarik lah dibanding ya radio yang gua tahu ya. Kita cuma nyetel radio tuh sekarang di frekuensi ya di mobil doang. Menurut lo gimana? Kan roots-nya radio kan memang audio kan. Iya. Memang audio, tapi kita nggak boleh tutup mata sama dunia digital ini nih. Akhirnya apa? Kita ya bikin tren yang lagi tren aja, kayak misalnya kemarin tuh Ivan Gunawan bikin tren lagunya Arsy Tiara kan. Ya, yang bikinin filter tuh. Bikin filter gitu. Ya kita ikutin. Kita ikutin. Terus ada apalagi nih yang rame, kita ikutin. Di digital. Terus TikTok kita main, YouTube juga harus, Instagram harus. Makanya di program gua tuh ngikutin TV akhirnya. Ngikutin TV dalam arti? Misalnya kan ada akun Instagram Trans7. Iya. Tapi dia punya lagi tuh Instagram Lapor Pak. Oh iya. Ya kan? Terus Panji Tualang misalnya gitu. Jadi lu bikinin konten lah ceritanya. Gue bikin Instagram lagi. Jadi bukan terpaku di iRadio Jakarta, tapi gue bikin Instagram buat di program gue masih sore-sore. Biar kenapa? Biar ada rasa keintiman sama pendengar. Disitulah lo Di juga situ. Karena kalau di iRadio kan itu mewakili semuanya kan, mewakili iRadio. Karena nggak mungkin buat jam 7 pagi gue upload konten penyiar gue, karena itu jamnya prime time pagi. Iya. Jadi gue taruh di Instagram masih sore-sore tuh. Jadi kayak yang mau interaksi di Instagram bisa ke masih sore-sore, pasti bakal dibalas sama gue. Karena kan kalau dipegang, kalau lu DM ke akun utamanya, itu kan mungkin lu bakal tenggelam sama mentionan yang lain. Iya, benar. Jadi kesortir tuh pendengar yang sore tuh, oh sukanya ini, oke, oh sukanya ini. Akhirnya gue bikin lah suatu segmen dari oh lu pendengar tuh maunya ini ya, oh umur pendengar tuh ini, jadi lebih kesortir. Oh berarti dalam program itu lo punya kebebasan untuk masukin segmen yang itu lo kolaborasikan lah digital media di situ. Bener. Oke. Kita nggak boleh tutup mata sama apa sih yang pendengar mau di radio sekarang. Kayak sekarang tuh banyak banget request lagu. Oke, kita wadahin. Di jam 5 sore gue bikin renceng 3 lagu. Lu request di jam 5, request sebebas-bebasnya lagu Indonesia, kita puterin, kita telepon. Dan untungnya berjalan dan sekarang punya sponsor. Itu keren banget. Dari situ, makanya kita nggak boleh tutup mata sama apa sih yang dimau sama pendengar. Karena itu adalah sebenarnya sumber cuannya ya. Sumber cuan dan sumber kekuatan radio di situ. Tapi ngomong soal kompetitor, yang gue tahu ya sekarang sosial media, keberadaan noise, podcast dan lain-lain itu kan tadi yang gue sebut. Apakah itu ada impact buat iRadio? Buat radio lah kalau emang. Dulu tuh awal-awal munculnya podcast tuh sempat ada ketakutan dari radio sendiri. Awal-awal podcast ya. Cuma balik lagi pas awal-awal podcast bikin, top 5-nya tuh diisi sama orang-orang radio lagi. Iya. Ternyata ya radio masih didengerin gitu, masih sepengaruh itu buat podcast. Karena balik lagi pasti yang akan dipekerjakan di situ pasti orang-orang radio lagi. Bener, kan? dan mereka kan biasanya si host-hostnya itu bakal nge-mention secara nggak langsung radionya kan. Misalnya kayak podcast A, gue kerja di radio ini begini-begini, jadi secara nggak langsung kayak promo lepas gitu loh. Kita juga nggak bisa menghilangkan sejarah bahwa sebenarnya radio itu dulu adalah entry point dari orang-orang yang masuk dunia entertainment nggak sih? Benar. Contoh aja, maksudnya seperti Vincent dan Desta, ya siapa aja sekarang Nikita Gina, mereka itu semua kan awal dari karirnya bisa aja kita bilang dari radio. Sampai sekarang pun gue lihat host-host yang gede, yang mungkin sekarang di dunia entertainment awalnya dari radio. Jadi sebenarnya untuk ya sejarah kita bisa bilang seperti itu, tapi untuk kompetitor sekarang bisa aja media sosial untuk udah sedikit menggeser radio menjadi entry point dari ya entertainer ini. Jadi kondisi pendengar dari radio secara umum, menurut lo apakah itu masih masifkah dibanding dengan yang
pendengar podcast. Tapi kalau menurut gue dari kacamata awam gue, kalau gue pada umumnya gue lebih mending audio visual ya. Walaupun untuk sekarang audio visual menurut lu lebih menarik lah dibanding radio. Tapi kalau menurut lo, apakah peminatnya masih semasif dulu kah? Radio dulu sama radio sekarang pastinya beda banget sih. Beda banget, Kak. Dulu tuh bisa semasif mungkin. Karena ya dulu nggak ada sosial media yang nampilin visual gitu kan, karena ya udah selain TV ya radio, selain TV ya radio. Sekarang kan YouTube tuh, orang YouTube, kok nggak TikTok, ya udah kita ikutin aja. Orang-orang YouTube, ya udah kita main YouTube. Orang-orang main TikTok, ya udah kita main TikTok. Untung ya, kalau lebih untung lagi kalau misalnya video YouTube itu ada yang motong di TikTok, itu lebih untung tuh. Karena orang jadi kayak penasaran, ih kenapa nih kok dia ngomongnya begini? Terus bawahnya kan biasanya ada yang komen tuh kayak, makanya nonton lengkapnya di YouTube ini. Itu jadi sebuah promosi sebenarnya. Benar-benar. Dan gue melihat juga, ya gue sempet nggak setiap hari sih, gue sering sih denger noise. Noise itu salah satu wadah yang mungkin mirip-mirip lah seperti radio, tapi ini adalah bergerak di bidang yang dipakai podcast dan lain-lain. Dan menurut gue lebih cuan dan masih lebih besar potensinya. Jadi untuk pasang-pasang iklan nih, sebenarnya lebih kayaknya untuk sekarang radio tuh masih memegang batonnya. Gak bisa dibilang radio kalah juga sama podcast sih sebenarnya. Kalau kita balik lagi ke roots-nya kan pendengarnya juga beda-beda ya. Kayak ya pendengar podcast, pendengar radio ya pendengar radio. Gitu. Karena radio adalah sesuatu yang live ya. Iya benar. Karena kan ada beberapa orang yang pengen dengerin podcast, dia harus modal kuota. Iya. Gitu kan. Tapi kalau di radio juga sekarang ada modal kuota juga kan. Kalau misalnya nggak kayak dulu lu bawa radio kecil ya lu bisa dengerin. Sekarang kan ya lu kalau misalnya lagi di kereta atau lagi di transportasi umum di mobil kan bisa pakai frekuensi ya. Kalau di transportasi umum kan lu modal kuota juga kan untuk lu streaming radio gitu. Jadi kayaknya podcast radio sama aja sih. Apakah ini jadi salah satu upaya radio untuk nge-grab perhatiannya pendengar? Bukan hanya sekedar dari frekuensi itu, makanya menggeluti internet juga, maksudnya memakai internet ya, streaming dan lain-lain. Itu upayanya. Radio juga kan makanya bikin podcast tuh. Oh udah ya? Bikin podcast juga, setiap radio tuh pasti punya podcast. Oh gitu? Kayak misalnya penyiar gua nggak cuma siaran prime time dari jam 4 sampai jam 8 doang, tapi dia punya podcast juga. Nah podcast itu juga diwadahi sama radio gua. Nah itu ngomonginnya bebas. Oh. Bebas juga, jadi sesuai misalnya karakter penyiar gue yang si Feli ini, dia suka masak, dia suka fashion. Ya udah kita bikinin podcast ngomongin fashion, ngomongin masak. Ngundang-undangnya orang-orang pakar-pakar masak lah, pakar-pakar makanan lah. Sedangkan penyiar gue satu lagi nih, dia demen banget sama bola misalnya. Kita bikin podcast bola. Jadi di luar kebiasaan prime time itu, kita gali lagi pesona penyiar. Nah, itu gue balik lagi dari sisi bisnisnya. Lebih banyak pendengar podcast lo yang lo bilang itu di luar dari siaran prime time itu atau tetap prime time? Kalau data pendengar sih gue kurang paham banget sih. Cuma kalau radio kan bergantung sama Nielsen ya. Ada radio yang dia nggak butuh data Nielsen karena dia lifestyle. Ya. Dia lebih milih bikin acara di luar untuk nge-guide pendengar. Ada yang radio yang dia masih butuh data pendengar. Jadi dia nggak kuat bikin acara off air, ya dia kuatnya di acara on air. Itu masih butuh data pendengar tuh. Sejauh ini masih ada ratusan ribu yang ngedenger radio, khususnya radio-radio yang gua kerja sekarang gitu. Dan yang ya paling interaksi paling cuma 50 orang kan, 100 orang. Nah, pendengar pasifnya ini nih yang harus kita manjain juga nih. Dengan cara? Misalnya pendengar kita 700.000, misalnya tuh 700.000. Yang ikutan interaksi cuma 100 orang. Kan masih banyak tuh ratusan ribu lainnya yang ngedengerin kan. Itu harus kita manjain juga. Jadi jangan mikirin yang si... Nggak fokus dengan yang aktif aja juga, nih. Iya. Kita harus mikirin yang pasif juga nih. Gimana caranya si pasif ini tetap enak ngedengerin radio gitu. Menurut lo minat iklan? Ya brand-brand ini untuk masuk radio tuh masih gede nggak? Masih gede banget, masih banyak banget iklan. Masa sih? Itu tergantung dari data pendengar makanya. Nah itu. Brand itu kan ngelihat radio tuh, misalnya pengen masukin, misalnya gue adalah orang brand, gue pengen iklan di lu. Ya. Followers lu berapa ya? Misalnya gitu kan? Itu standar lah. Ya standar. Sama pun kayak di radio gitu, data pendengar lu berapa? Gue pengen lihat dong. Nah itu pula yang harus lu olah kan? Bener. Maksudnya dalam arti lo punya portofolio segini tapi nggak bisa nge-grab. Jadi makanya ada kesinambungan tuh antara tim program sama tim finance, tim marketing. Program bikin sebuah
segmen di mana si marketing ini bisa ngejual. Harus bersinambungan tuh. Oke. Datanglah cuan dari situ. Gua denger tuh dari lo, cerita yang lo ceritain ini seru banget. Maksud gue dalam arti di radio tuh ternyata beragam yang bisa yang bisa kita lakukan di radio Benar. tuh beragam banget. Tapi kenapa tadi kita masih udah ini sih apa mention kenapa lo milih produser dibanding penyiar. Tapi apa serunya lagi kerja di radio tuh apa? Serunya tuh gue pernah program gue tuh dibilang penista agama. Itu seru tuh di situ tuh. Jadi namanya pendengar radio kan ada aja lah gitu kan. ada aja. Ada aja yang tiba-tiba minjem duit, ada aja yang tiba-tiba kirim stiker jorok, tiba-tiba ngirim foto. Gue lagi dengerin radio nih, tapi fotonya selfie gitu loh. Ya apa gitu kan? Gue pernah dituduh penista agama pas lagi bulan puasa. Kan kita harus ngejagain azan maghrib. Iya. Bener dong. Jadi kan 1 jam itu ada 5 talk. 5 talk udah termasuk lagu, iklan gitu-gitu. Harus ngepasin misalnya azannya 17.50. Kita harus ngepasin tuh azan 17.50. Oke. Ketika udah azan kan kita pada buka puasa. Kita tinggal dong studio, ya kan. Nah, tiba-tiba ada WhatsApp masuk kalau isinya itu kayak, "Weh, lu penista agama ya? Oh, azan lu main-mainin." Pas gue balik lagi ngelihat WhatsApp-nya, hah? Kenapa main-main nih? Gue langsung lapor ke operator kan, karena kan operator yang ngawasin kan. Gue nanya, operatornya Indra waktu itu, Indra, ini kok ada yang laporin kita penista agama sih? Gimana sih? Hah? Emang gimana? Untungnya gue tanya dong ke si pendengar itu kan, kita nggak boleh tutup mata dong. Emang gimana penista agama maksudnya? Itu dia ngelaporinnya lewat WhatsApp. Jadi gue minta ada bukti rekamannya nggak? Ternyata dia untungnya dia ngerekam. Jadi pas part Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan ada jeda tuh. Itu tuh ada suara gitar masuk. Jadi disangkanya kita tuh mainin azan. Taunya pas gua tanya operator, itu tuh sinyal radio gua itu tuh pas lagi azan itu nangkep sinyal dari lain. Jadi suara gitaran tuh masuk ke sinyal. Itu error aja tuh. Jadi kedengeran di on air. Sangkanya kita lagi azan, kita main gitar-gitaran. Enggak. Itu panjang nggak sih waktu itu? Oh, itu pelit tuh. Maksudnya kan gue kaget ya, gue disangka penista agama. Waktu durasi yang masuk tuh yang suara gitar tuh waktu pada Sering. Jadi tiap lagi jeda azannya itu kan ada jedanya kan dikit lah sepersekian detik. Itu selalu gitar selalu masuk, suara gitar. Itu selalu masuk tuh. Akhirnya ya kita jelasin aja kalau itu adalah ya error dari pemancar. Ya untungnya dia paham juga gitu. Nah itu tuh kalau ada keluhan gitu kita nggak boleh tutup mata tuh. Tapi untungnya itu nggak dimuat ke publik kan, dalam arti ya ini nggak jadi sesuatu yang viral lah. Iya. Aman ya? Aman sih, soalnya kita ngejelasin juga secara rinci, secara detail. Kalau ini ya kita nggak mainin azan gitu loh. Lagian siapa yang berani mainin azan? Gue nggak berani. Bener-bener. Gue liatnya di bobot di radio itu kebanyakan ya. Gue nggak tahu. 80% lah. Gue menganggap itu 80% musik. Apakah itu benar? Maksudnya yang gue tahu dulu kan pada dasarnya radio itu jadi media pertukaran informasi lah. Iya, bener. Komunikasi. Karena kan dulu handphone nggak semua orang punya dan lain-lain. Tapi untuk sekarang gue mendengarnya radio itu 80% chart lagu, mau itu dari luar atau dalam negeri. Tapi menurut lu emang 80% itu tentang musik atau gimana? Tergantung radionya. Ada beberapa radio yang sekali talk itu bisa 5 menit. Karena pendengarnya lebih senang dengerin penyiar ngobrol. Oh iya. Ada pendengar di mana maunya dengerin lagu. Jadinya ada penyiar cuma nganterin lagu doang. Kita ngobrol 1 menit, abis itu nganterin lagu. Ada juga tuh. Jadi pentingnya riset, pentingnya analisa tuh ya itu untuk output siaran. Apa sih yang dimau pendengar? Apa sih yang mereka mau gitu loh? Itu juga tergantung dengan program nggak sih? Maksudnya dengan yang lo bikin. Jadi kalau misalnya ini memang soal musik ya ini program musik. Talknya cuma 1 menit atau 2 menit. Ya cuma jadi selingan aja lah ya. Dan untungnya kalau di prime time gue kan emang demen nimbrung pendengarnya. Kayak penyiar gue lagi ngobrolin apa, tiba-tiba ditimbrung aja di WhatsApp masuk 10. Bisa aja lu sok tahu lu gitu. Nah itu kadang-kadang di ini nggak sih? Kita respon. Kita respon on air. Kan itu jadi kayak, wah, gue dulu tuh dengerin radio, nge-WhatsApp, nge-tweet, mention akun Twitter, gue direspon, gue dibaca sama penyiarnya.
gue seneng banget tuh, gue di notice. Nah gue tuh pengen nerapin gitu lagi, kayak sekarang lu yang ngerasain nih, lu di notice sama penyiar. Gue udah ngerasain, gue pengen pendengar ini di notice juga. Lo pernah ada di sisi pendengar ya? Berarti lo merasa pada saat itu yang berperan aktif di situ adalah penyiar? Iya. Untuk sekarang sebagai kacamata produser? Untuk sekarang penyiar harus lebih aktif, benar. Enggak, maksudnya menurut lo dari kacamata produser yang paling berperan penting dalam radio tuh siapa itu penyiar, jadinya? jelas penyiar. Tetep Karena penyiar kan penyiar. garda terdepannya radio. Tapi kalau penyiarnya tanpa brief juga menurut gue, maksudnya tanpa Iya, ada iya. skrip yang benar, konsep yang benar dari produser, menurut gue akan timpang juga sih. Iya sih, Apakah benar juga. tetap Tapi ada beberapa penyiar yang emang nggak butuh produser karena dia bisa produce sendiri ternyata. emang jam terbang sih paling ya Iya, kalau jam kayak gitu terbang. ya? Jadi makanya kalau prime time kan emang dibutuhin sebuah tim. Mm-mm. Jadi bukan penyiar doang, itu makanya penyiarnya udah bagus nih. Ditambah lagi tim yang bagus. Wah, itu show yang bagus menurut gua. Jadi yang selain Saling bersinambungan sih. Tapi garda terdepan radio ya penyiar. Kalau penyiar kena kasus misalnya, kan yang bakal dicari adalah tempatnya bekerja. iya. Dari mana nih orang nih? Mm-mm. Ya kan yang udah-udah begitu kan. Akhirnya radionya kena somasi, kena hujatan. Karena ya dia menggambarkan radionya si penyiar ini. Jadi kadang bisa menjadi brandingan dari radio itu Iya. lagi ya, balik lagi. Sama seperti ya, adalah salah satu entertainer yang gue tahu penyiar keluar dari salah satu radio, tiba-tiba jadinya ngedrop tuh semuanya pada ikutan. Penyiar-penyiar lainnya juga udah Iya. cabut. Gue juga sebagai pendengar, gue zaman masih kuliah, gue masih tune in banget tuh denger pagi-pagi. Ada tuh yang pagi-pagi 2 orang. Nah pagi-pagi gue dengerin mereka keluar, gue udah beres, udah nggak mau denger mereka lagi. Sepertinya saya tahu itu. Menarik ya? Benar. Nah itu tuh ngaruh juga tuh, makanya kan penyiar tuh sosok yang penting nomor 1 kan untuk radio. Kayak si penyiar ini cabut, ya lu akan kehilangan banyak pendengar gitu. Jadi brandingan banget ya? Jadi karena dia udah branding banget, kayak misalnya lu villa ya lu pantau kan gitu. Villa mana nih? Villa Pantau. Ih, lu cabut dari Pantau misalnya. Ya, gua nggak mau nonton Pantau, nggak ada Gokil. villa, nggak ada yang tinggalin gitu. Gokil. Nah, gue dengar-dengar dari semua cerita lo nyaman banget di radio. Aduh, dibilang nyaman. Nyaman sih nyaman-nyaman aja ya, karena Nyaman-nyaman aja atau dinyaman-nyamanin? gue bukan Gen Z yang kayak capek dikit gue pengen resign. Waduh. Capek dikit gue pengen healing. Waduh. Gue tidak seperti itu. Hei, anak muda kalau kerja capek, namanya juga kerja. Nah, bener. Bener gak? Bener, Lebih bener. baik capek karena kerja daripada capek nyari kerja. Nggak semua orang Tolong dapat dipotong pekerjaan di lo. TikTok ya, tolong potong di TikTok. biar viral nih, Pantau biar viral nih. Biar viral. Jadi gimana, Bal? Lo nyaman apa nggak? Nyaman. Nyaman sejauh ini. Melihat lo memang dari dulu kan emang passion lo suka banget ya tiba-tiba dengar penyiar lo mau masuk di radio dan lain-lain. Sekarang udah berkecimpung di dunia radio lah. Berarti lo nyaman. Gue terhitung cepet juga tuh. Parah. Karena kan ada orang yang kayak, wah gue pengen jadi pemain bola gitu kan. Tapi dia jadi pemain bolanya baru umur 26 gitu. Wah gue pengen kerja jadi reporter TV, dia baru dapatnya di umur 27. Gue tuh terhitung cepet gitu. Jadi kayak, Jadi kita boleh nih ngomong umur. boleh. Gue Boleh. masih muda, gue 18 tahun. Kagak, nggak mungkin. Sekarang lo umurnya berapa? Gue 25 sekarang. 25 sudah menjadi produser. Umur 22. Hah? Terhitung cepet kan? Itu cepet. Cepet banget. Jadi kayak, jiper gue. gue passion radio, tapi dikasih langsung, nih gue kasih cepet sama Tuhan kayak, oke, gue nyaman. Nah itu jadi makanya takutnya jebak. Nyaman tipes nggak? Pernah sekali. Ternyata Takutnya nyaman. jebakan buat gue, kayak gue Iya, terlalu iya. nyaman ya, gue bertahan di situ terus. Jadi makanya kayak apa ya yang bisa gue kerjain gitu selain gue kerja di dunia radio gitu. Cari-cari kesibukan aja kayak apa kayak gitu misalnya. Balik lagi, 25 udah jadi produser. Hmm. Gaji gede dong produser. Ya 20 juta lah. Cakep. Cukup nggak sih ke Senop tiap minggu? 20 juta tapi nggak bohong. Berarti aman, gaji aman. Itu yang membuat lo nyaman kah? Nggak juga sih sebenarnya. Bal, gue penasaran. Pendengar terbanyak di program lo, rekor lah menurut lo nih. Berapa? Di berapa ribu pendengar? Ini sebelum gue masuk iRadio sih, kan gue sebelumnya di Trax juga kan. Ya sama kayak iRadio juga, misalkan sebelah-sebelahan kan satu perusahaan. iRadio itu pernah nembus 1 juta 1,4 apa 1,5 gitu. Itu program lo?
Belum. Itu satu iradio. Satu iridio. Satu Itu iridio. lu nggak bisa punya data per Per program. program. Untuk Nggak yang punya jadi itu, soalnya acuan. berpacu sama data Nielsen kalau itu, dan gue tidak memegang data itu. Cuma kalau dikalkulasiin secara total ya segitu, 1 jutaan, terus bisa 800.000, 900.000 Jadi- total ya. Total. Jadi sekarang berapa tahun udah kerja kerja di dunia radio? Kan awalnya lu kerja radio magang, jadi asisten produser. Iya, benar. Terus dari lo jadi asisten produser ke produser tuh berapa lama? Wah, gue cepet tuh, cuma 4 bulan. Wah, ini amaze banget. Itu gue langsung kayak, wah gila nih. Dan Ini di nggak- saat itu gue masih kuliah juga tuh, Itu semester akhir dong. semester akhir, dan gue lagi skripsi. Ini banyak sobat pantau yang nggak tahu, dia tuh berawal dari asisten produser dan langsung jadi produser, menggantikan produsernya pada saat itu. Bener. Itu dalam waktu 4 bulan. 4 bulan. Jadi 4 bulan nih gue dikasih kan magang gue udah habis nih sebulan nih. Jadi sebulan gue nganggur tuh. Dinego lalu. Tiba-tiba gue dikontak lagi. Buruan lu ke kantor sekarang. Gue mau lu bakal jadi produser. Kan gue kaget ya, kayak apaan nih kata gue. Ya udah, akhirnya besoknya gue datang ke kantor, ya udah kerja langsung. Nama lu bagus berarti. Ya syukur-syukur bagus lah. Nama lu bagus berarti. Mungkin lu juga punya bisa skill. jadi kayak apa ya, di sini pantau bos mungkin. Pantau bos Bos namanya. pantau ya, bisa tuh, keren tuh, Villa Bos Pantau. Amin. Nah, Bal, sebelum kita tutup semua ini pembicaraannya menarik banget, thank you banget. Tapi pesan dan kesan untuk anak muda, untuk anak milenial Gen Z, supaya mereka mau kerja di radio seperti lo, apa? Boleh deh, Sobat Pantau, dengerin. Ini produser muda loh. Villa HI, gua Iya, HI, tapi iya. kerja di media. Berarti Iya. nggak menutup kemungkinan lu yang jurusannya teknik pangan atau jurusannya teknik mesin bisa bekerja juga di dunia media, bener nggak? Bener. Ya, khususnya radio atau media digital lainnya. Mm. Jadi kalau misalnya lu jurusan teknik pangan tapi lu suka menulis, lu suka critical thinking, coba deh lu kerja di media. Lu kasih artikel, kan ada tuh beberapa media yang kayak gue nulis artikel nih, Dipublish. itu lu coba-coba deh. Siapa tahu di situ passion lu gitu. Ya kan? Karena radio cuan. Iya, bener juga dong. Radio kan kita kerja kan bukan kerja sosial kan? Iya, Bener kita kan? untuk menghidupi diri Villa nih sendiri. gajinya 30 juta kan Amin dipantau sih, kan? amin sih. Dalam 3 tahun kan tapi kan? Dibayar 3 tahun sekali. Lama-lama. Pak CEO, tolong Pak naikin. Ini ya. Nah, terima kasih untuk Iqbal udah datang ke Dan Pantau. juga Villa, terima kasih Pantau juga, pantau.com berani berimbang. Mantap. Terima kasih juga buat Sobat Pantau yang udah pantengin dan pantau video ini hingga akhir. Keren. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Lalu juga jangan lupa kunjungi website kita di www.pantau.com, Instagram kita di pantau.com, dan juga TikTok kita di pantau_com. See you in the next podcast. Bye!